Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aldi, halo Akmal, halo guys, dan halo Jeb. Untuk video ini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas dan apa yang kita akan melakukan atau hadapi di Club K Sosmed, on what to do and what to expect. Sebelumnya saya minta mohon maaf nih untuk gak bisa hadir di Novos Dia, soalnya saya masih di Yogyakarta nih untuk acara keluarga. Rencana pulangnya besok Selasa, tapi saya takutnya tuh sampai tuh kemalaman terus soalnya juga gak ada waktu sama orang tua gitu, saya diantar ke UNJ. Jadi ini video ini untuk saya menjelaskan tentang tugas-tugas sosmed, apa yang akan kita hadapi dan rencana-rencana gitu secara dasar untuk KSK sama Jeb. Sebelum Novos Dia sudah mulai gitu, biar kalian berdua tuh udah punya kayak gambaran, kayak udah tahu apa kita lakukan gitu di sosmed. Oke. Pertama, sosmed assignment. Dalam tugas-tugas divisi sosmed itu simpel-simpel aja. Kita fokus dalam desain dan upload konten di IG, dokumentasi dalam kegiatan, videografi dan editing. Untuk editing kita fokus ke CapCut aja. Reply, comment, and DM, dan terakhir menjaga etika dan kesopanan profesionalisme di sosmed. Nah, untuk desain dan konten-konten di IG Club K, setiap kabinet divisi itu, terutama sosmed, mempunyai ciri-ciri atau tema masing-masing gitu. Contoh dari Axis, mereka tema itu fokus pada profesional dalam zaman dulu gitu. Dalam desainnya, fontnya, elemen mereka pakai. Sedangkan kalau Lumina tuh fokus dalam tema itu dalam cut out atau craft and creative gitu. Fokus dalam keseluruhannya, mendapatkan perhatian dan desain simple. Untuk tema dan bentuk postingan kita seperti apa, nanti kita bisa diskusi lagi secara bersama gitu di grup chat nanti, biar kita punya ide-ide masing-masing untuk diskusinya. Kedua itu dokumentasi dalam fotografi dan videografi. Untuk dokumentasi kita fokus dalam buat fotografi kehumasan. Fotografi kehumasan itu merupakan fotografi atau dokumentasi itu yang fokus dalam buat cerita baik atas perhatian exposure dari masyarakat terhadap organisasi atau sesuatu kegiatan. Nah, karena saya pilih fotografi kehumasan ini biar kita bisa bantu klubnya untuk mendapatkan perhatian potensial audiens baru yang baru gitu, dan banyak dari yang mahasiswa suka bahasa Inggris juga organisasi lain untuk kerjasama, collab atau ikut kegiatan. Karena saya perhati itu dalam kekurangan klub itu banyak mahasiswa sama dosen tuh kurang tahu itu klub apa, bukan dari fakultas FIB, fakultas pendidikan, tapi fakultas sendiri aja, fakultas FIS. Sampai ini kayak agak kurang enak gitu, kayak kurang malu gitu lah saya kok bisa mahasiswa sama dosen FIS ini tuh nggak tahu itu klub apa. Nah, berarti kita fokus sama bantu klubnya untuk dapatkan perhatian expose yang luas dan bagus tuh terhadap audiens masyarakat. Dan saya ingin tuh ajarin kalian berdua tuh pakai kamera LSD itu, biar kalian tuh udah punya pengalaman dan tahu cara pakai itu secara dasarnya, biar untuk dokumentasi itu lebih bagus tuh. Dan kalau misalnya disuruh untuk dokumentasi pakai kamera gitu, kalian pasti udah pada tahu nih. Untuk ini 3 foto itu contoh-contohnya dalam divisi-divisi kabinet sendiri gini, dalam lakukan tugasnya. Terus member-member atau kayak presiden atau vice president itu saling bertemu dengan presiden klub klub English Club lain, kelihatan profesional sama bagus. Sama kegiatan sendiri ini biar banyak mahasiswa udah pada tahu ini kayak klub itu bahasa Inggris, klub itu punya kegiatan sendiri-sendiri gitu, itu kegiatan. Ketiga ini tugas fotografi. Untuk fotografi kita standar aja gitu, fokus dalam terhadap dokumentasi, reels, story dalam live post suatu kegiatan, dan company profile pada waktu kayak PKKMB. Untuk company profile itu kita akan membuatkan introduction kepada angkatan 26 untuk klub itu apa, kenapa bisa ikut, apa
mahasiswa itu kayak gimana gitu, anggota-anggota membernya dan hal lain yang kalian udah pernah nonton tuh pada waktu PKKMB angkatan 25. Untuk editannya ini kita pakai CapCut aja, ini biar gampang nih, biar nggak ada ribet-ribet atau masalah. Untuk kegiatan kalau misalnya ada webinar atau secara online, screenshot itu udah cukup tuh sebagai dokumentasi kegiatannya. Tapi kalau misalnya disuruh merekam video nih dalam kegiatan online, bagi yang punya laptop itu, bagi yang guna laptop itu disarankan pakai OBS. OBS itu aplikasi videografi yang saya lagi pakai nih, gratis juga, bersedia di Mac dan di Windows. Seperti ini saya lagi pakai, ini bisa buat screen recording, video capture dan hal lain. Ini saya pakai gampang-gampang aja, tinggal nonton beberapa tutorial itu biar ada gambar itu ada atas pakainya. Itu atau oke. Sekarang ketiga ini yaitu rotasi siapa yang tanggung jawab akun Clubkey. Untuk siapa yang akan tanggung jawab dalam pemakaian akun Instagram sendiri ini, kita lakukan rotasi sebulan. Contohnya March gue, April Gaiska, Mei Jeff, terus June gue lagi, terus seterusnya gini, biar kita punya rasa gampang gitu atas kerjanya. Bentar. Oke. Sekarang yang terakhir ini itu kendala kita akan hadapi. Sebenarnya alhamdulillah kendala kita akan hadapi cuma saat ini 2 aja nih. Jadi asa gampang, nggak asa keberatan gitu. Pertama, kendala itu siapa punya Canva Pro. Yang agak ribet banget nih. Kalau misalnya kita udah buat desain poster, countdown, atau ucapin selamat tahun baru, selamat Ramadan, hal lain itu udah buat poster paling bagus nih, paling kreatif, paling elegan gitu dengan elemen-elemen kita pakai, tapi satu masa itu siapa punya Canva Pro-nya, karena kalau enggak udah pasti kita nggak bisa upload. Kadang ini kita harus pinjam punya divisi kabinet lain, anggota sendirinya juga, dan atau pinjam punya teman lain, jadi asa gak enak tuh, gak asa ribet gitu, gak ada satu ini masalah doang. Coba ya. Itu kedua itu study assignment sama kerja deadline. Itu kerja deadline ini udah pada tahu nih, saya agak skip aja. Tapi untuk study assignment maksudnya ini dalam pengalaman saya, kalau misalnya keluar kota dengan teman atau nggak lagi ekstrakurikuler gitu atau tugas kampus, kadang-kadang suka ada kayak atau minta buat poster, minta buat countdown. Ini agak kayak kaget itu saya itu yang itu kalau misalnya ada tugas baru, saya kan kasihin announcement paling agak luas gitu, biar kayaknya tuh nggak agak ribet, gak ada sibuk gitu dalam pembuatan tugas sama personal sendiri gitu, biar nggak sekaget. Kalau misalnya ada kayak kendala atau apa, nggak apa informasi aja, nanti kita akan bantu kerjasama untuk selain tugas-tugas itu. Oke, konklusinya itu ada di saya. Sebelum minta maaf banget kok gak bisa ikut Novotia atau ini video agak kurang jelas atau ada saya ketinggalan gitu. Jadi ini video secara dasar-dasar, secara gampang gitu kita ngapain aja di Clubkey. Saya akan ada penambahan informasi-informasi lain kalau misalnya saya agak lupa nih dalam video ini atau gak kepikir gitu maksudnya. Tapi secara keseluruhan itu aja tentang sosmed. Sosmed itu divisi yang paling seru bagi yang kita suka desain-desain, videografi, fotografi, dan editan, dan bahkan kreativitas kita sendiri ini. Itu aja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang, komen aja di WhatsApp, jangan di YouTube, mana pasti nggak kebaca atau nggak agak lama ribet. Tapi itu dari saya. Terima kasih untuk menonton. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend dan happy untuk Novostias besok.